Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa banaina lan jenengaken ingsun wa banaina lan jenengaken ingsun fauqakum ing dalem dhuwur ira kabeh fauqakum ing dalem dhuwur ira kabeh sab'an ing langit itu syidatan kang kuat-kuat wa ja'alna lan anda dekaken ingsun wa ja'alna lan anda dekaken ingsun sirajan ing lampu wahajan kang mencorong. Bismillah. Lan Allah Ta'ala wus anjenengake langit itu kang kuat-kuat, yaiku ora bentet, ora geripis, semono lawase. Lan uga nitahaken damar kang banget padange, yaiku srengenge wus semono lawase ora tau rewel. Ora tau dongkeruk, ora tau dongkruk lakune pancet pendak jam 6 esok mencungul saking wetan, pendak jam 6 sore surup ana ing kulon. Ora tau geseh sulaya utawi coba kaya apa rupane dunya lamun ora ana srengenge. Nggih, pada ayat 12 ya, melanjutkan yang sebelumnya tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang sebelumnya sudah saya sampaikan yang ke-6 ya, sampai ke-6 di ayat 12. Sekarang yang ke-7, yaitu Allah SWT membangun di atas manusia 7 langit yang kokoh tanpa memiliki tiang dan tunduk kepada hukum Allah. Itu pada tafsir tahlili. Lane tafsir wajiz ya, itu dijelaskan, dan bukankah
kami ya Allah itu telah pula membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, padahal tidak kau jumpai tiang-tiang penyangganya, tidak kamu dapati keretakan di langit itu agar dapat menjadi atap kuat yang menaungi penghuni bumi. Nah, yang ketujuh tadi nggih, Allah SWT membangun di atas manusia 7 langit yang kokoh tanpa tiang dan tunduk kepada hukum Allah. Kemudian di ayat 13 ya, wa ja'alna siraja wa haja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Ya, pelita yang terang benderang itu apa? Matahari. Nah, pada tafsir Wajiz ya, dan bukankah kami yang telah menjadikan matahari dengan sinarnya yang kuat sebagai pelita yang terang benderang ya, cahayanya yang terang, panasnya yang menyebar dan bergeser posisi matahari di langit dari musim ke musim, membawa manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Sebetulnya dalam IPA sains, kalau aslinya ya, yang bergeser posisi matahari itu bumi. Tapi kok matahari bergerak? Iya, karena kita lihat dari bumi. Coba kita lihat dari matahari, yang bergerak siapa? Buminya. Bumi mengelilingi matahari, dan itu jaraknya tuh sekitar berapa kecepatan cahayanya tuh jauh sekali. Tapi karena kekuasaan Allah ya, menjadikan matahari sebagai sumber utama, sehingga dengan kekuasaan Allah Ta'ala menjadikan cahaya yang terang sampai ke bumi, bahkan panasnya juga menyebar sampai ke bumi dan bergeser posisi matahari di langit dari musim ke musim itu dilihat dari bumi. Betul nggih? Kita lanjutkan lagi ayat 14 sampai 16 saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa. Oh, ngapunten, 14 belum kebaca ya. Itu napa? Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Wa anzalna lan nurunaken ingsun, wa anzalna lan nurunaken ingsun minal mu'syirati saking pira-pira mendung, ma'an ing pira-pira banyu, sajjajan kang akeh banget, leno reja supaya ngetoaken ingsun bihi sebab iya ma habban ing wiji, wanabatan lan cecukulan, wanabatan lan cecukulan.
wa jannatin lan pira-pira kebunan alfafan kang rempek ya. Allah Subhanahu wa taala nurunake saking mendung kang dedet rupa banyu. Gumeso nggih kang jalaran banyu mau Allah taala nuli nyukulake wiji-wiji lan cecukulan lan kebunan kang rempek asri. Nah, coba kepriye rasane umpama ora ana udan panase rajama, tanduran rada didadi, wiji-wiji ora ana. Nah, ini lanjutan yang ke-9 ya. Yang ke-9 bukti kekuasaan Allah pada ayat 14. Allah menurunkan dari awan menghasilkan air hujan yang banyak dan memberikan manfaat, terutama menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Hal ini bertujuan agar dapat menumbuhkan biji-bijian seperti gandum, sayur-sayuran, padi, tumbuh-tumbuhan untuk bahan makanan manusia dan hewan ternak yang menyukai tumbuh-tumbuhan, sehingga hewan-hewan yang menyukai tumbuh-tumbuhan itu dapat bermanfaat bagi manusia, bisa bagi hewan yang tidak menyukai tumbuh-tumbuhan. Karena kebanyakan hewan yang tidak suka dengan tumbuh-tumbuhan kan makanya yang orang yang suka makan tumbuh-tumbuhan. Nah gitu. Bahkan ada yang suka makan kedua-duanya, yang tandurannya suka, yang tidak suka ya tidak suka, alias ada yang makan daging. Nah, demikian pula kebun-kebun dan taman-taman yang lebat dengan daun-daunnya yang rimbun. Nah, ayat ini yang ayat 14 tadi, mana tuh? Wangzalna minal musyirati ma'an sajjaja. Ya Allah menyebut bermacam-macam tumbuhan, tanaman yang tumbuh di bumi. Di antaranya ada yang mempunyai batang, ada yang tidak, ada yang menghasilkan buah-buahan, ada yang pula menghasilkan biji-bijian seperti gandum, padi dan lain sebagainya untuk bahan pokok makanan manusia. Bahkan ada yang untuk makanan binatang ternak ya, semua itu merupakan makanan pokok dan tambahan bagi manusia. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan ya, dan bukankah telah pula kami turunkan dari sela-sela awan yang mengandung uap air yang pekat, itu air hujan yang tercurah dengan hebatnya, air yang sangat besar, artinya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, baik flora maupun fauna. Nah, kemudian di ayat 15 itu dijelaskan pula ya, ya, Allah SWT menurunkan hujan untuk menumbuhkan biji-bijian seperti padi, gandum dengan air, sehingga biji-biji yang pada awalnya terlihat mati akan hidup
dan tumbuh begitu tersiram air hujan. Begitulah gambaran kebangkitan manusia pada hari kiamat. Nah, di ayat 16 ya, wa jannatin alfafa ya, dengan air hujan ya itu tumbuh kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang akhirnya menghasilkan oksigen, memberi kerindangan dan menciptakan pemandangan. Oke, saya ulang lagi, saya sampaikan kembali bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, apa itu tadi? Yang pertama, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan yang mudah didiami oleh manusia dan hewan ternak yang berguna bagi manusia. Yang pertama, menjadikan bumi sebagai hamparan yang mudah didiami atau ditinggali atau ditempati. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk mengokohkan bumi sehingga tidak bergoyang karena guncangan yang ada di dalam bumi. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, sehingga menghasilkan keturunan yang banyak hingga saat ini. Kemudian yang keempat, menjadikan rasa tidur ya untuk waktu tidur itu di malam hari. Kemudian yang kelima, Allah menciptakan pada malamnya itu sebagai pakaian, yang maksudnya itu malam itu gelap, menutupi permukaan bumi sebagaimana pakaian menutup tubuh manusia, yang artinya juga bahwa malam itu berfungsi sebagai pakaian bagi manusia yang dapat menutupi auratnya pada waktu tidur dari pandangan orang-orang yang mungkin melihatnya. Kemudian yang keenam, Allah menjadikan siang itu untuk melakukan aktivitas atau berusaha atau bekerja atau mencari rezeki untuk di lain waktu atau di kemudian hari. Yang ketujuh, Allah SWT membangun di atas manusia 7 langit yang kokoh tanpa memiliki tiang tuh, atau dalam sainsnya itu dapat dikatakan dengan lapisan-lapisan atmosfer yang terdekat ya. Kemudian yang kedelapan, menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang, menyebarkan cahaya dan panasnya di seluruh angkasa. Kemudian yang ke-9, menurunkan hujan yang dari awan ya, menghasilkan hujan yang mana dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia dan hewan ternak. Itu jadi ke-9 inilah bukti kekuasaan Allah SWT, sehingga ini menjadikan sebuah argumen bagi orang-orang kaum kafir pada waktu itu bertanya tentang hari kebangkitan, dan juga membuktikan bahwa ini memang kekuasaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oke, mengkaten sampai di sini kita lanjutkan pada ayat 17, 18, 19 dan 20. Inna yaumal fasli kana miqatan yauma yanfahu fis suri fatatuna afwaja wa futikatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.